Selamat Luar sore. biasa. Baik, Bu Diah, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Diah. Siap. Terima kasih Mbak Yeni. Oke, sama-sama. Bahagia bisa Sebentar bisa Bu, hadir. saya Boleh, potong dulu sebentar. boleh. Bapak Ibu sekalian, sharing session ini akan ditayangkan di YouTube Yeni Dewi Siagian Psikolog TV. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk komen-komennya itu ya Bu, nggak boleh ada yang berkaitan dengan politik, sara, atau pornografi dan sebagainya, karena kita sama-sama menjaga supaya nggak kena Undang-Undang ITE ya. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat silakan kepada Bu. Silakan Bu. Siap Mbak Yeni, terima kasih sudah memberikan ruang untuk saya berbagi di sini. Saya juga mohon maaf nih atas keterlambatannya, dan sekarang saya akan menyapa dulu nih teman-teman. Di sini juga ada beberapa teman Mbak Yeni, ada beberapa kalau saya menyebutnya sebagai sahabat dan dia dan sahabat duta kesehatan mental ya. Terima kasih sudah teman belajar. Tentu saja paling tahu ya. Ya kan sekarang ada sindrom siapa ya Mbak Yeni, si paling gitu ya, si paling tahu. Bukan, tetapi saya lebih semangat berbaginya yang saya punya ya, sehingga ketika Mbak ngajakin yuk biro saya gitu, ayo gitu, semangat berbagi yang saya punya gitu, sehingga nanti kita saling berdiskusi ya, terutama nanti di sesi sesi diskusinya, sesi tanya jawab juga di situ kalau memang membutuhkan. Dan izin saya untuk share screen, saya menyiapkan ada beberapa saya bisa share screen sendiri. Izin? Oke, terima kasih. Oke. Sudah muncul? Masih proses ya? Oke. Mohon feedback. Sudah muncul belum? Oke. Siap. Oke. Menyapa di ini ya, di streamingnya ya. Baik. Sudah munculkah? Udah ya? Baik. Sudah, kita Bu, ada di akan mulai dengan udah ya? Siap, terima kasih Mbak. Saya mulai dengan tema yaitu cegah adiksi sejak dini. Nah, tema ini sepertinya kita akan membahas adiksi secara umum, tapi nanti ada cara spesifiknya, terutama adalah di konteks yang memang anak sedang di masa usia remaja atau pemuda-pemudi ya, di mana memang ini masa yang rentan untuk mengalami adiksi, terutama adiksi gadget. Nah, izin saya ini ya. Nah, ini saya biasanya memang berbaginya berdua sama suami saya Pak Dandi Birdi, jadi CV-nya saya masih berdua nih ya. Yang jelas saya adalah seorang psikolog, saya lulusan dari Fakultas Psikologi Unpad, baik itu S1, juga profesinya. Lalu saya kurang lebih 4-5 tahun di Assessment Center PT Telkom, lalu dari 2007 hingga sekarang, berarti kurang lebih sekitar 16 tahun ya, saya mendirikan Biro Psikologi. Saya terutama spesifik di divisi dan Diah Care Center, terutama untuk misinya memperkokoh ketangguhan keluarga. Sedangkan suami di divisi HR atau HC ya, yaitu Human Capital. Nah, ini sekilas nanti saya bagikan juga. Yang jelas apa sih, kenapa penting ya tema adiksi ini? Nah, dari survei yang dilakukan ternyata dari 34 provinsi ini di Indonesia, bulan Mei sampai Juli terungkap lebih dari 19% remaja di Indonesia kecanduan internet sebagai salah satu memang adiksi yang sangat rawan untuk merasa atau
tabloide remaja. Dan saya juga mendapatkan data ya dari survei PTI ya atau Parents Together Action yang mengangkat bahwa sejak pandemi nih 20% remaja kita memang tingkat adiksi pada gadgetnya meningkat. Jadi ini kan kondisi yang mengkhawatirkan. Sehingga menurut saya fenomena adiksi ini adalah sebagai fenomena yang genting dan penting untuk kita kenali dan dicarikan solusinya. Nah, pembahasan ini semoga menghadirkan solusi. Ini adalah potret lain ya dari berbagai literatur yang memang mengungkap bahwa ternyata di remaja ini usia yang sangat rentan untuk mengalami berbagai adiksi. Nah, di sini diungkap apakah itu misalnya adiksi yang terkait dengan penggunaan zat terlarang ya, usia 15 sampai 19, ada juga yang ternyata adiksinya pada pornografi, ada juga yang dia tadi ya pada gadget yang memancing masalah-masalah mental lainnya, misalnya masalah perilaku, lalu juga depresi, lalu yang jelas ternyata juga bisa membuat gejala-gejala yang nanti menetap, mental illness-nya menetap sampai dia dewasa. Dan terungkap juga dari berbagai riset, ternyata mereka-mereka yang mengalami adiksi banyaknya pada laki-laki. Jadi pada remaja laki-laki. Di sini ada yang punya anak bujang ya, laki-laki anak bujang ya. Kalau anak perempuan kan anak gadis. Ada. Nah, kita lebih berhati-hati karena dari riset, dari survei yang dilakukan, ternyata laki-laki itu dominan mengalami adiksi, terutama adiksi gadget. Nah, lalu kalau adiksi itu apa gitu ya, kita dari definisinya dulu. Ternyata dari EPA mengatakan adiksi itu adalah keadaan ketergantungan psikologis atau fisik atau keduanya pada penggunaan alkohol, obat-obatan atau zat lain. Dan juga sering disematkan pada istilah yang setara dengan gangguan perilaku. Misalnya kecanduan seks, ya tadi pornografi, internet, bahkan perjudian. Baik itu judi yang dia offline ataupun online. Tapi di pandemi akhirnya ini banyaknya ya online ya, karena media komunikasi kita akhirnya banyak yang dia beralih ke online. Sehingga akhirnya adiksi pun banyaknya datang atau bersumber dari media online. Nah, bentuk adiksi seperti apa? Ternyata ada dua tadi ya dari istilah itu. Ada yang namanya dia substance use disorder, artinya kecanduan pada obat-obatan, pada rokok, pada alkohol ya. Sedangkan yang kedua adalah bentuk adiksi yang namanya behavioral addiction. Ya itu tadi yang disebutkan ya, terakhir kecanduan judi kah, games ya, ini maaf tipu, seks, pornografi, internet, bahkan belanja. Olahraga, kalau ternyata itu nanti memenuhi ada beberapa kriteria yang, oh itu ternyata perilaku adiksi gitu ya. Oh ya, termasuk akhirnya pada gawai atau pada gadget. Yang jelas di definisi terakhir atau mengacu pada WHO, ternyata adiksi gadget ini sudah digolongkan pada salah satu jenis gangguan jiwa. Nah, apa aja 5 jenis gangguan jiwa yang memang disebutkan oleh WHO ya. Adiksi gadget itu termasuk gangguan jiwa. Yaitu satu, kalau dia memang adiksinya pornografi. Jadi dia mengakses berbagai gadget tujuannya untuk mengakses situs-situs yang terkait dengan pornografi. Lalu kedua, kalau dia ternyata menggunakan gadgetnya untuk games online dan akhirnya dia nagih gitu ya sebagai perilaku yang repetitif, dan kalau nggak mendapatkan itu dia mengalami yang namanya kegelisahan, anxiety, bahkan mungkin ada anger issue ya dan lain-lain. Lalu berikutnya adalah adiksi ketika
dia selalu ingin mencari informasi, searching gitu ya, dia dengan googling lah, itu termasuk ke adiksi. Jadi apa-apa kita googling, apa-apa nanya Wikipedia gitu ya, apalagi sekarang zaman sekarang ya Mbak Yeni ya dan teman-teman yang lain kan ada namanya self diagnose. Jadi ini apa sih bipolar ini? Kemarin saya ngelihat ya ranking pertama kali yang sering diakses oleh masyarakat Indonesia terutamanya adalah tentang mengetahui apa sih healing, apa sih bipolar gitu ya. Dan ini ternyata yang dia selalu terdorong untuk melakukan searching apapun itu temanya ya, terutama termasuk tadi tema-tema kesehatan mental, ternyata masuk ke gangguan jiwa. Yaitu dia dengan mengeksplor misalnya googling ya, searching, atau bisa jadi YouTube juga ya, atau TikTok bisa jadi. Kalau dia sudah tadi repetitif dan dia gelisah ketika tidak mendapatkannya, bisa jadi itu sudah tergolong pada adiksi. Lalu yang keempat adalah ketika belanja. Ini penyakitnya tanda kutip perempuan mungkin ya. Belanja. Jadi kalau misalnya dia sedang merasa apa ada tekanan atau mungkin kesepian, dia ingin menenangkan diri dan banyak membuka marketplace belanja. Nah, itu ya. Ternyata belanja juga digolongkan sebagai adiksi pada gadget. Lalu yang terakhir apa? Yang terakhir adalah media sosial. Mulai dari Twitter kah, dari Instagram kah, ya, atau WhatsApp bisa jadi. Itu ternyata bisa tergolong pada jenis-jenis adiksi gadget yang sudah tergolong gangguan jiwa. Jadi gimana coba kalau kita nggak tahu mendeteksi dini tentang apakah saya sudah masuk ke adiksi atau belum ya? Atau baru saya hobi misalnya. Kan itu spektrum yang berbeda ya. Hobi karena atas dasar suka, sedangkan kalau sudah adiksi, dia atas dasarnya tadi nagih repetitif, kalau tidak dipenuhi dia merasa apakah cemas, merasa gelisah, bisa amarah gitu ya. Dan akhirnya dia tadi ada reaksi-reaksi tubuh karena ketagihan tadi ya misalnya, atau kalau tidak terpenuhi dia melakukan tindakan-tindakan destruktif. Nah, ini ternyata yang akhirnya membuat kita lebih aware. Apakah saya ya sebagai orang tua, misalnya sebagai orang dewasa, sudah nggak ya mengalami adiksi atau baru hobi? Atau bisa ditujukan juga ke anak-anak kita. Termasuk misalnya nonton Netflix, termasuk nonton drakor. Bisa jadi kalau tadi memenuhi dorongannya satu repetitif, kedua adalah karena tadi melarikan dari kesepian dan akhirnya kalau tidak didapatkan timbullah ya berbagai masalah dalam emosi juga perilaku yang memang akhirnya di luar harapan atau di luar nilai-nilai kebaikan gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya saya lebih fokuskan ternyata adiksi gadget, adiksi tadi games online terutama sangat rentan menyerang remaja. Terutama karena ada isu pandemi ini. Nah, remaja dan laki-laki lebih tinggi pada skala kecanduan games ya. Apa tuh gamesnya? Boleh disebutkan nggak? Ini banyaknya orang tua atau ada yang hadir pesertanya para remaja nih, pemuda-pemudi. Ada yang hadir? Apa games ini online? Mobile Legends? Apalagi ya? Misalnya apa Fortnite ya atau apalagi yang lain. Ya kalau memang akhirnya dia dalam jangka waktu yang lama, lalu dia nagih, lalu sampai melupakan ya kegiatan-kegiatan harian lain. Nah, bisa jadi akhirnya terindikasi dia mengalami adiksi. Dan ternyata remaja menggunakan berbagai media elektronik ya, ponsel, bisa gadgetnya televisi, video, penggunaan komputer, musik, media cetak ya, halaman web, itu ternyata bisa sampai 11 jam per hari. Mana 11 jam per hari itu bisa jadi dia menggunakan waktu istirahatnya untuk nge-games. Waktu ibadahnya apapun ya keyakinan gitu, keyakinannya waktu sholatnya, mengajinya, atau misalnya kalau ya agama yang lain misalnya harusnya ke gereja, ternyata dia menghabiskan waktunya termasuk waktu dia untuk tidur, waktu untuk belajar, semuanya tersedot 11 jam kebayang per hari. Belum ada bahaya yang lain kena selaput radang otak ya, itu juga di berbagai riset
kalau kita terpapar sinar biru dari gadget berlebihan, lebih dari 1 jam, lebih dari 2 jam, maka yang menanti pun adalah ternyata bisa jadi buruknya yaitu kerusakan selaput otak. Nah, itu pun jadi catatan penting bahwa ternyata penting sekali kita untuk bisa mendeteksi apakah remaja kita sudah mengalami adiksi atau belum adalah dari durasi menggunakan gadget dia berapa hari. Kalau screen time mengacu kepada WHO ya, ada yang mengatakan oke sehari kalau di usianya dia katakanlah 2 tahun 30 menit, di usia 4 tahun berapa gitu ya, sampai misalnya di usia dia remaja 11 tahun ke atas gitu ya, 11-19 tahun misalnya, oke maksimal dia 4 jam gitu, tetapi tentu saja kesenangannya nggak hanya media online saja, tapi harus diimbangi dengan hal yang lain ya. Sehingga kalau sudah 11 jam, maka sangat diduga kuat dia sudah mengalami adiksi. Lalu, Baik, Bapak Ibu, mungkin ada kendala sepertinya di tempatnya Bu Diah ya. Kita tunggu sebentar ya. Terima kasih. kerja. Oke, nah ini ternyata dia tetap masih mengignore. Berarti sudah diduga kuat dia Bu Diah, suaranya nggak kedengaran. Terima kasih. siap. Suaranya sekarang sudah terdengar? Sudah. Sudah ya, mohon maaf ya. Saya izin kalau misalnya ternyata sinyalnya kurang bersahabat, saya izin mungkin meng-off-kan videonya ya. Baik, Bu. Oke. Oke. Oke, Saya sedang Bapak Ibu membuka. sekalian, sambil Bu Diah merapikan Mhm. recordingnya. Nah, Bapak Ibu silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya disiapkan pertanyaannya atau mau konsultasi ya Bu, Boleh. mumpung ada Bu Diahnya di sini bisa digunakan kesempatannya. Terima kasih. Silakan Bu Diah. Siap, terima kasih. Layarnya sudah terlihat nggak screen-nya? Sudah, Sudah ya, sudah baik. Bu. Nah, ya, terima kasih. Berarti apa sih penyebabnya? Penyebabnya ternyata ada dua ya. Orang-orang yang memang akhirnya dia mengalami adiksi. Ada kita pendekatannya pakai biopsikososial dan spiritual dan dia ditambahkan. Yang jelas kalau dari sebentar, saya izin untuk stop video dulu. Yang jelas dari biological factorsnya bisa jadi orang-orang yang memang dia mengalami adiksi ada kerentanan genetik, ada lonjakan dopamin yang menciptakan perubahan pada saraf-saraf di otak. Karena kan tadi dia nagihnya itu ya, sehingga berlebih tuh yang namanya dopamin. Apa sih hormon dopamin itu? Hormon dopamin itu hormon yang dikeluarkan dalam keadaan kita excited, termotivasi, saking kita ngerasa tertantang, terchallenge gitu ya, itu hormonnya bisa jadi berlebihan sehingga memiculah perilaku tadi adiksi apapun ya temanya, terutama yang dibahas terakhir yaitu adiksi gadget. Sedangkan kalau pendekatan psychosocial factors, ternyata dari Goviram tahun 2014 mengungkap penyebab dari perilaku adiksi itu adalah bisa jadi satu, komorbid psikopatologi. Jadi artinya udah ada kecenderungan psikopatologi di seseorang itu ya untuk melakukan tindakan repetitif berulang. Bisa jadi pengaruh teman sebaya.
nanti kita bahas ya, saya sharing ada beberapa kasus ini apa sih maksudnya pengaruh teman sebaya. Berikutnya rasa ingin tahu ya, atau sense of growing. Dia karena oke, apalagi games itu mengakomodasi jiwa kompetitif, akhirnya dia merasa bahwa games-games tertentu atau tayangan-tayangan tertentu, katakanlah tadi ya di TikTok, di mana itu merasa dia memenuhi hasrat atau kebutuhan untuk eksis, untuk tampil, untuk diakui, atau pleasure seeking. Dia mencari kesenangan gitu ya. Dengan akhirnya banyak kebutuhan psikologis yang terpenuhi dari dia melakukan kegiatan-kegiatan gadget tadi. Atau bisa jadi karena ada sosialisasi lingkungan sekitar. Oh, nggak apa-apa lah, gitu. Itu namanya kan wajar aja kita games, wajar aja kita melakukan ini gitu ya kan, yang penting kita senang, gak merugikan orang. Betapa banyak kita ya di hadapan pada orang-orang yang katakanlah, saya sempat mendengar ada guru yang membawa kebaya 4 gadget ketika mengajar, dan dia ke muridnya ya, ini yang mengadukan anak SMA ya dan orang tuanya. Dia bawa, seorang guru di SMA di Bandung bawa 4 gadget, dia memberikan tugas ke anaknya sehingga anaknya mengerjakan tugasnya, dan si ibunya asik. Asiknya apa? Asik melakukan TikTok dia di 4 gadget. Selain melihat, dia pun sambil merekam. Kebayang nggak? Sudah mengganggu profesionalisme sebagai seorang guru tadi, karena ada kebutuhan-kebutuhan psikologis yang dia cari dan dia merasa menemukannya di situ. Seeking tadi, pleasure seeking, atau juga tadi nilai-nilai pribadinya sudah bergeser, nggak apa-apa kok, nggak merugikan, atau kesadaran pada kesehatan mental dan fisiknya rendah, jadi dia melakukan pembiaran. Atau nilai-nilai keluarga merasa menerima itu sesuatu yang wajar. Nah, atau dua-duanya ya, jadi biological factorsnya kena, psikososialnya juga kena. Nah, lalu saya ingin sharing kasus yang saya tak ini. Nah, kalau ini sih apa ya, lebih ciri secara psikologisnya. Mungkin satu orang yang sudah mengalami adiksi bisa dia mengalami salah satu ciri ini, atau 2 atau lebih gitu ya. Yang jelas satu melakukan dia salience. Artinya salience itu adalah dia merasa menemukan keberartian itu lewat diksi tertentu. Katakanlah tadi gadget, atau dia mood modification. Artinya dengan melakukan gadget seperti itu, dia merasa suasana hati baik, tenang, happy, tadi kan termotivasi, bersemangat. Atau dia mengalami suatu konflik, baik itu interpersonal atau intrasikis, yang membuat diri nggak tenang, dan pelariannya adalah ke gadget tadi. Atau relapse itu artinya dia bisa kembali berulang ke pola yang sama. Oke, repetitif tadi ya. Jadi katakanlah dia melakukan satu aktivitas ya karena balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Jadi kalaupun udah melakukan sejumlah pemulihan, pengobatan, healing ya apapun itu, tapi dia kembali lagi ke kondisi semula, relapse. Atau tolerance dalam arti terlebih ini kalau yang terkait dengan zat tertentu ya. Jadi kalau kita ngerasa bahwa kemarin katakanlah dengan berapa gram tertentu, saya nanti sharing tentang salah satu klien yang dia mengalami adiksinya narkoba, termasuk ya alkohol. Jadi yang ngerasa kemarin katakanlah dengan hanya 200 mili saya udah ngerasa fly gitu ya tadi. Tapi setelah saya seminggu kemudian, kok dengan 1 gelas itu atau dengan berapa gram syabu itu kok membuat saya nggak dapet tuh perasaan tadi fly-nya itu. Dia meningkatkan jadi 2 gelas. Nah itu namanya toleransi. Berarti itu udah adiksi. Atau dia withdrawal symptoms. Artinya tadi bahwa berbagai media, berbagai tadi adiksi membuat dia merasa itulah tempat kesenangan dia, sumber ketenangan dia. Nah itu namanya dia withdrawal symptom. Dia tidak menghadapi sumber masalahnya ketika ada tekanan, tapi dia melarikan diri gitu ya. Tentu saja melarikan diri itu tidak menjadi bagian solusi, justru dia menambah masalah ya. Nah saya yakin langsung aja sharing seperti apa itu sebagai prolog aja ya.
teman-teman ya sharing pengalaman praktik saya menghadapi ada 4 jenis, bukan 4 jenis ya, 4 tipe adiksi. Ini ada yang 1, ada yang 2 ya di masing-masing tipe ini. 1 yang adiksi narkoba dan alkohol tadi. Jadi dia sebenarnya sudah mengalami adiksi dari SMA. Bayang nggak? Dari SMA itu dia udah coba-coba, kan asalnya ngerokok dulu. Udah ngerokok dari situ, mohon maaf ya, namanya dulu tuh cimeng katanya. Lalu dia ada juga ditambahkan bukan rokok lagi, tapi syabu dan lain-lain meningkat, dikenalkan lagi circle itu dengan alkohol dan hal lain yang akhirnya dia juga sudah dimasukkan ke beberapa rehab, sudah juga ditangani oleh seorang psikiater, tapi terus tadi dia relapse, dia pulang dari rehab dan dia merasa, aduh, mungkin iya di rehab itu cocok untuk orang lain, tapi bukan untuk saya bukan mencari ini gitu. Jadi dia tahu caranya tanda kutip bisa dinyatakan sembuh ya dari rehabilitasinya itu. Oh oke, dengan melakukan gini saya lepas, tapi begitu di luar dia relapse lagi. Sehingga akhirnya ini pun referan dari seorang psikiater ya, bahwa tolong dong teh temenin karena kayaknya akar psikologisnya belum disentuh selama ini. Usianya udah lebih dari 30. Ya tadi terkena SMA di usia sekitar ya remaja ini ya, di usia 16-17, jadi kurang lebih hampir 13 atau 14 tahun. Akar psikologisnya belum disentuh teh, tolong temenin katanya gitu. Akhirnya dilakukanlah beberapa program itu adiksi narkoba alkohol. Lalu adiksi judi. Nah, ini adiksi judi ini judinya online. Dia iseng-iseng membuka satu aplikasi dan dia ketagihan di situ asik. Tahu nggak sampai berapa Bapak Ibu? Dia mengutang ya ke aplikasinya. Mulai dari katakanlah tadi kan ada ya challenging ya, pleasure seeking. Dia merasa ngetril gitu bahwa oke, dia ditingkatkan asalnya misalnya hanya berapa poin ya yang dirupiahkan berapa. Nggak apa-apa kecil ini gitu. Oh dia kalah tapi ketika menang wah happy-nya luar biasa tuh dopaminnya. Seneng banget sehingga terus dia nagih sampai bertumpuk kurang lebih dia setahun tapi berapa? Hampir 500 juta. Lalu berikutnya yang pornografi. Ini sudah menikah, yang pornografi. Istrinya ngeluh bahwa saya sudah nggak tahan lagi, suami saya nggak pernah menyentuh saya kurang lebih berhubungan intim itu setahun 2 kali. Ada apa? Terjawab kenapa dia kok anteng dengan gadgetnya. Suatu hari saya membuka dia, ternyata sedang melihat situs porno. Wah hancur ya harga diri seorang istri ketika suaminya adiksi pornografi. Dan itu akhirnya ketahuan berbagai masalah psikologis yang dialami oleh suami. Salah satunya adalah ternyata anger issue-nya ke istrinya. Dia mengalami unfinished business issue ya di istilah psikologi ini. Mungkin ada beberapa teman juga di sini para psikolog. Jadi dia mengalami suatu kekecewaan yang sangat besar ke istrinya di awal pernikahan, tapi dia nggak terbuka tuh. Nanti kita akan bahas ya penyebabnya. Apa sih kondisi psikologis yang membuat dia akhirnya rentan mengalami yang namanya adiksi ini, baik narkoba, judi atau pornografi. Lalu yang terakhir adiksi gadget. Betul, remaja inilah yang banyak datang ke tempat praktik saya. Ibu tolongin, yang gelisah sih orang tuanya ya, atau mungkin lapor dari gurunya. Ini adiksinya tadi udah lebih dari 11 jam, udah nggak mau ngurus diri, makan juga nggak mau. Dia terus aja lekat dengan gadgetnya. Nah, akhirnya kita akan tahu apa sih penyebab dan psikologis yang mendorong seseorang, terutama tadi dari yang saya riset ya, saya observasi, saya pelajari dari 4 tipe klien yang mengalami adiksi dengan ragam tema. Saya menemukan nih penyebabnya. Apa sih psikologisnya? Ternyata ada 6 yang saya temukan. 4 tipe klien yang mengalami adiksi. 1, pada umumnya mereka adalah ternyata pribadi yang insecure.
Apakah insecure-nya karena yang pasif kalau ada masalah ya? Tadi salah satunya yang dia nggak ngomong kekecewaan ke istrinya, dia pribadinya pasif. Cuman ngebatin aja gitu. Kekecewaannya ditumpuk, lalu dia akhirnya withdrawal dari istrinya dan melarikan dirinya ke situs porno. Akhirnya mengalami adiksi. Agresif, yaitu ketika dia mengalami tekanan, dia akan fight, dia akan serang, padahal sebenarnya dia juga akar psikologisnya merasa sedang tidak baik-baik saja, merasa dia sedang ada masalah dan ada warna-warna inferior apa? Yang tadi dia akhirnya mengalami adiksi narkoba. Badannya besar. Secara fisik dia mengalami obesitas. Sebenarnya warnanya pribadi insecure, tapi dia berusaha mengkompensasi dengan penuh apa seperti yang baik-baik saja, seperti yang kuat. Tapi sebenarnya akar psikologisnya, walaupun dia meledak-ledak sekali pribadinya, tapi sebenarnya akarnya dia ada punya masalah unfinished business issue di masa kecil, terutama terkait dengan body image. Lalu ada juga pasif agresif. Pasif agresif itu ya tadi nggak berani nih ngomong nih ke istri saya, ke orang tua saya yang tadi katakanlah yang judi itu ya. Dia oke, aduh betul saya kena masalah nih, tapi saya nggak mau nih oke ngomong ke orang tua saya, ke teman saya. Dia ngedumel tuh tentang kekecewaannya ke orang tuanya, ke saudaranya, merasa dia dibeda-bedakan ya dari saudara-saudara yang lain. Kok saudara yang lain dikasih kamar saya enggak misalnya. Itu terkait dengan ternyata keempat tipe klien ini saya amati berasal dari keluarga yang disfungsional. Kalau saya sendiri menyebutnya sebagai tema luka pengasuhan. Dia dibesarkan oleh keluarga yang kurang hangat. Apapun nanti temanya. Tapi itu ternyata yang membuat dia rentan dan akhirnya tergelincir untuk melakukan berbagai kesenangan yang sifatnya sesaat dan akhirnya menjadi adiksi. Kedua, ternyata dari 4 tipe itu dia belum memiliki coping mekanisme untuk mencari jalan keluar, mencari solusi yang positif ketika sedang berada dalam tekanan. Kalau dalam istilah psikologi itu ada masalah, ada tekanan, ada distress, dia bukan menghadapi tapi malah flight, melarikan diri. Dia belum memiliki skema positif lain. Nggak ada punya pilihan yang variatif, pilihannya terutama yang positif. Lalu yang ketiganya, dia juga tipe-tipe yang punya blast syndrome. Apa blast itu? Lonely, angry, stress, atau tired. Ini keempat-empatnya punya tema ini. Tapi dia nggak punya untuk ngelolanya gimana, lalu tadi mencari coping mekanismenya gimana. Lalu keempat, saya amati juga tipenya klien ini belum mengetahui bakat dan aktivitas produktif. Tadi nyambung dengan bahwa tidak punya skema positif ketika sedang berada tekanan. Jadi larinya ke gadget lagi, larinya ke gadget lagi. Dia belum mengetahui apa sih aktivitas yang berfaedah, yang apa ya positif, yang produktif. Apa sih talent saya? Nah, dia nggak punya itu. Lalu yang kelima, tipenya jauh dari Tuhan. Jauh dari Allah, ya, kalau di agama itu. Yang keenamnya dia juga jauh dari circle pertemanan positif. Tadi yang disampaikan ya di riset sebelumnya. Bahwa ternyata circle pertemanan tuh penting banget. Terlebih kalau anak kita masih remaja. Tema-tema konformitas adalah ciri khas mereka. Kalau konformitasnya pada circle pertemanan yang positif, alhamdulillah ya, puji syukur. Tapi kalau dia akhirnya mengidentikan dengan value, dengan akhirnya ajakan-ajakan pada keburukan, terutama pada adiksi tadi, nah ini yang akhirnya jauh dari circle pertemanan positif, dia tidak memiliki teman-teman yang mengajak, kan akhirnya dia rentan mengalami adiksi. Itu setidaknya yang saya amati. Mungkin ada tema-tema yang lain, tapi inilah 6 besar penyebab yang mendorong yang bersangkutan akhirnya tergelincir mengalami adiksi gadget dan adiksi lainnya. Nah, teman-teman punya nggak salah satu ciri ini? Ayo, boleh share ya di chat. Atau
anak kita ternyata, atau diamati ternyata adik kita ya, kalau yang belum menikah kakak kita, oh iya dia kalau ada tekanan dia pendiam, seakan baik-baik saja gitu ya, nggak pernah kok dia bermasalah. Atau akhirnya dia mengalami yang hal boring, dia ngeluh tentang pekerjaannya, tentang sekolahnya, pengen pindah misalnya tema-tema boring itu, tema-tema tired atau distress. Nah, kalau kita atau orang-orang terdekat yang kita kasihi ternyata memiliki salah satu atau lebih dari ciri-ciri kepribadian ini atau kondisi ini, maka berhati-hatilah untuk jangan sampai kita tergelincir melakukan adiksi. Inilah mengenali ciri ini, kondisi ini adalah sebagai salah satu deteksi dini agar tercegah dari adiksi. Nah, yang lebih penting, jadi Bu Diah gimana sih solusinya? Saya yakin teman-teman psikolog di sini yang kolega termasuk Mbak Yeni dan tim, lalu teman-teman psikiater sudah sangat hatam lah bagaimana untuk menanganinya. Saya sharing saja dari pengalaman. Praktik saya tadi menangani 4 tipe klien ini seperti apa. Dan dia sendiri ketika saya mendampingi klien, spesifiknya adalah kita menamakan nama pendampingan ini dengan healing and growing journey. Saya ajak mereka mau nggak melakukan perjalanan pengobatan dan pemberdayaan bersama dan dia. Ya bersama saya, lalu ada Pak Dandi, ada teman-teman psikolog, ada teman-teman duta kesehatan mental ya. Mau nggak? Nah, saya petakan dengan seseorang itu kadang dia ada di zona yang tidak baik-baik saja. Apakah dia mengalami depresi, mengalami anxiety, mengalami burnout ya, atau blast tadi, atau ada unfinished business issue apapun, luka pengasuhan misalnya, maladaptive inner child atau ACE, adverse childhood experience gitu ya. Apapun tema itu, yang bahwa saya sedang di keadaan tidak baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja, saya menyebutnya dengan zona rapuh. Katakanlah kalau dikontinumkan, dispektrumkan, di minus 10 kondisi saya itu. Lalu healing journey yang saya ajak, mau nggak? Karena kamu sedang sakit, maka target utama kamu sehat dulu ya. Itu namanya healing journey. Nanti minimal ke titik 0 dari minus itu. Ke titik 0, itu kamu sedang healing, goalnya adalah zona tangguh. Dari rapuh ke tangguh. Tujuan utamanya, targetnya, goalnya adalah dari sakit menjadi sehat. Di zona tangguh, ketika sudah sehat, lalu saya menawarkan pilihan selanjutnya. Setelah sehat, mau nggak melakukan journey berikutnya, yaitu growing journey. Target utamanya bukan sehat. Di sini adalah kita lebih meningkatkan lagi, yaitu bermanfaat, lebih berdaya, growing journey. Ke zona cahaya saya menyebutkannya. Mau nggak? Dan ini tentu saja bisa juga dia repeat ya. Katakan merasa udah growing ternyata ada distress lagi, bisa jadi gitu. Ini siklus sebenarnya. Tapi kalau kita dispektrumkan kurang lebih seperti ini. Apa yang dilakukan program dan dia? Ini saya cerita sedikit aja ya. Kalau dia di zona rapuh, maka kita melakukan pengobatan dong ya. Katakanlah tadi adiksi dia pada judi. Saya setelah dilakukan beberapa tool psikologi gitu ya, apakah itu misalnya dia ASS, depression, anxiety, stress scale, mana ya dia depresi kah, anxiety, stress kah, atau semuanya, atau ada unfinished business issue dan lain ya, melalui anamnesa, melalui projective test juga. Lalu akhirnya yang dibutuhkan ternyata terapi fokus emosi, salah satunya EFT ya, emotional freedom therapy, atau misalnya forgiveness terapi kalau ternyata kebutuhannya itu, atau journaling. Ada program di dan dia writing is healing, terutama kalau passion dia menulis, atau cognitive behavioral therapy. Ini juga bisa. Yang jelas tujuannya dia supaya sehat dulu.
Kalau udah sehat, saya tawarkan perjalanan lain, yaitu bermanfaat. Mau? Kalau dia mau, setelah dia merasa sehat, oke. Growing berikutnya adalah apa? Satu adalah program Discover Yourself. Kamu udah tahu nggak sih? Apa sih talents kamu? Sekarang kan ini ya, arahnya ke psikologi positif ya. Yang pemberdayaan, kita memang melakukan kebermanfaat, meaningful life gitu ya, kalau kita dari Seligman itu. Diawali dengan tahu dulu apa sih karakter saya, apa sih keunggulan saya. Ini kita menyebutnya sebagai strength based approach. Apa sih sisi unggul saya? Apakah saya ternyata aset berharganya di thinking, aset berharganya di striving, aset berharganya katakanlah di relating, influencing, atau yang mana? Sehingga ada tuh aktivitas bermanfaat yang dia bisa lakukan. Itu adalah sebagai salah satu tadi, menyajikan skema positif yang produktif, yang bermanfaat. Nah, inilah yang akhirnya ditawarkan dan didampingi, termasuk menyusun misi hidup. Kamu apa sih yang menurut kamu kita tanamkan tuh value-value yang positif ke dirinya, sehingga itu menjadi target hidupnya. Dia merasa tadi meaningful life. Atau tawaran lainnya, mau nggak di Dandia ada namanya duta kesehatan mental Dandia, baik itu untuk yang muda usia 11-19 ataupun yang dewasa yaitu 20 tahun ke atas ya. Beberapa teman DKM hadir di sini. Kurang lebih mungkin ini gambaran apa pendampingan psikologis untuk klien di Dandia, termasuk klien adiksi. Saya bercerita tadi yang sudah insya Allah tuntas itu adalah yang klien pornografi dan klien judi online. Yang gadget juga ada beberapa. Yang klien tadi judi, dia usianya produktif, baru lulus kuliah, punya tema grieving pada ayah, punya forgiveness terapi pada ibu dan saudara-saudaranya, karena ngerasa tadi dibeda-bedakan. Saya mengajak untuk dia accept and forgive, termasuk mengurus dukanya di masa kecil yang dia nggak sadarin, ternyata saya kehilangan sosok ayah. Ini karena anak laki-laki juga ya, klien laki-laki. Nah, setelah itu lalu dilanjutkan dengan projective test juga talent mapping. Oh iya, di sini ternyata salah satu sisi positifnya dia ada yang namanya sifat input. Lalu juga di situ dia ada relatingnya. Apa sih passion dia? Dia suka mengkoleksi barang-barang kuno. Misalnya Vespa yang jadul ya, TV yang jadul, karena dia ada bakatnya selain tadi relator, input, ada konteks. Konteks itu adalah suka hal-hal yang sifatnya sejarah gitu ya, masa lalu. Ternyata saya arahkan untuk, kamu apa sih? Iya, ternyata saya itu suka mengkoleksi, terutama barang-barang yang kuno. Itu aja. Gimana menjadi salah satu peran produktifmu? Akhirnya dia sampai sekarang dia membuka toko, selain ada toko makanan atau apa yang membantu saudaranya gitu, diberdayakan oleh kakaknya, tapi yang dia passion banget menjadi kolektor barang kuno. Saya tanya, kamu pernah nggak tergoda untuk melakukan judi itu? Pernah dong, katanya gitu, apalagi di awal-awal, apalagi kalau ada hambatan ya. Ternyata dia mengalami kendala tadi ketika menjadi kolektor kuno, apapun itu ininya apa kendalanya. Saya suka tergoda Bu, katanya gitu. Tapi saya ingat tuh, oke, saya melakukanlah EFT, saya feeling terapi dulu. Tapi kalau saya feeling terapinya mandiri, saya ternyata belum berhasil ya, dia akan menghubungi saya lagi. Termasuk yang tadi juga, yang pornografi. Masya Allah ya, atas izin Allah tentu saja dia harmonis lagi dengan istrinya yang asalnya dia ingin menggugat cerai ya, karena merasa sangat terluka harga dirinya sebagai istri, tapi dia akhirnya memahami forgiveness. Ada juga tema-tema di situ apa kehilangan role model ayah di situ juga, dan juga ada tema dia marah pada Tuhan ya, luar biasa gitu. Hal-hal lain lah yang akhirnya harmonis lagi. Nah, termasuk di situ melakukan konseling pernikahan ya sebagai salah satu journey-nya, karena ini ada tema-tema yang terkait ke pernikahan. Mungkin itu sekilas ya saya sharing praktik yang jelas. Kalau dalam konteks di Dandiah kami untuk mental wellness-nya holistik jadinya.
apalagi tema adiksi, nggak bisa kita hanya mengandalkan pilar emosional, pilar intelektual saja, intelektual atau enggak fisik saja, sosial saja. Kami coba holistik ya dengan menjalani tadi healing and growing. Pilar emosionalnya diurus, pilar spiritualnya diurus, intelektual, fisik juga sosial. Dan ketika saya menangani klien adiksi, nggak hanya melibatkan profesi psikolog tadi. Ketika memang membutuhkan psikiater bersinergi dengan psikiater. Ada beberapa ternyata dengan dokter ahli gizi, karena tadi ada yang obesitas, saya coba kontak. Para DKM juga ada dokter ya ahli gizi, dokter Dina juga. Lalu berikutnya juga pilar intelektual misalnya tadi. Oke, kalau ternyata dibutuhkan hal-hal yang terkait dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan passionnya, salah satunya solusi di dan dia adalah ada buku-buku kesehatan mental. Nah, ini mungkin konteksnya di remaja yang usianya 11 sampai 19 tahun, ada 15 menu sehat mental, baik dalam upaya preventif ataupun kuratif. Preventif pencegahan kalau tidak ada ya ciri-ciri adiksi tadi, atau kuratif kalau sudah ada ciri-ciri adiksi. Kurang lebih mungkin ini 15 menunya. Di pilar emosional misalnya melakukan dia kalau sedang cemas, sedang tidak baik-baik saja, melakukan safe place therapy atau writing is healing, learn to forgive. Ini semua diakses menunya ada di buku dan dia, namanya Anger Management 14. Nah, izin ya. Kalau ini nanti bisa menghubungi Mbak Yeni dan tim, atau silahkan menghubungi saya. Ini nih buku yang merah ini ya. Teman-teman ada yang sudah punya nggak? Pilar spiritual, apapun keyakinannya. Tapi di sini saya basis ada beberapa memang ke sesuai agama saya ya, Islam. Jadi mengutamakan Allah, karena saya yakin tadi salah satu orang-orang yang rentan dia akhirnya tergelincir adiksi adalah karena jauh dari Allah, sehingga dia mengkoneksikan lagi hatinya, mentalnya kepada Allah ya. Lalu pilar intelektual misalnya melakukan spiritual reframing ya, tadi karena ada mindset yang keliru, atau dia memperbaiki circle of control mana yang di dalam kendali saya, mana yang di luar kendali saya, itu termasuk akhirnya kalau dia passionnya membaca silahkan itu ya. Jadi skema-skema ini dia punya 15 skema gitu, skema positif untuk memperkaya para remaja ketika dia merasa sedang tidak baik-baik saja. Jadi itu tercegah untuk melakukan skema-skema yang tadi, skema flight, dan flightnya ternyata ke gadget. Termasuk fisik tentu saja, ini juga menjadi bagian penting ya dari mental wellness, olahraga sehat, menjaga makanan. Tadi ya salah satu yang kenapa saya merefer ke dokter gizi ini, termasuk tentu saja melakukan gadget management. Pilar spiritual tentu saja tadi salah satunya yang ternyata ini kok karakter-karakter yang tergelincir ke adiksi tadi jauh dari circle pertemanan positif ya. Itu juga dia belajar asertif, dia belajar mengelola bully ya, terutama bully dari cyber ya, cyber bully, dan dengan talent mapping ini. Mungkin itu yang saya bisa bagikan ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya, nah izin, ini buku Anger Management 14-nya dibuka. Nah, buat teman-teman yang apalagi remaja tadi ya, keingin tahuan untuk mental health itu kayak apa, dorongan untuk melakukan self diagnose itu kayak apa, dan bahaya banget kan melakukan self diagnose. Ini salah satu referensi, salah satu pilihan buat memasukkan hal-hal yang positif, transfer nilai, menyajikan skema-skema positif ketika remaja itu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ini bisa dijadikan referensi untuk remaja itu sendiri usia 11 sampai 19, atau orang tua yang memiliki anak remaja, atau kalau kita konselor ya atau guru BK yang mengurus remaja. Mungkin itu ini adalah daftar pustaka. Nah, oke, dari saya ini media sosial dan dia ya. Silakan mau follow, ini IG saya, dia Mahmud 77. Ini program saya ya, vaksin mental dan dia, dan tim para DKM Duta Kesehatan Mental dan dia, termasuk para DKM muda. Ada kurang lebih mungkin sekitar 30 orang ya, tersebar dari Aceh sampai Makassar. Nah, ini kalau mau menghubungi silahkan. Oke, tampaknya sudah cukup sharing saya, Mbak Yeni. Oke, silahkan kalau ada yang mau
ditanyakan ya, mungkin masuk Baik, sesi terima kasih Bu tanya. Diah. Oke, baik rekan-rekan sekalian, silakan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Kita nanti berarti selesai jam berapa ya, Bu? 5:15 ya? Oke ya, tadi harusnya selesai jam 5, kita selesai jam 5:15. Berarti ada waktu bagi Bapak dan Ibu untuk bertanya 35 menit. Silakan bisa langsung mulai bertanya, Bapak Ibu. Ini kayaknya udah cukup jelas ya. Bu Dia suaranya nggak kedengeran. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bu Dia suaranya? Suara saya sebentar, Oh, saya oke. mungkin harus ya. Baik. Oke. Oke, ya. Silahkan, silahkan. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau bertanya, dipersilahkan ya. Bu Dia, saya mau bertanya dulu deh sebelum yang lain bertanya. Itu kalau Boleh, 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 Mbak Yeni. misalnya adiksi itu bisa nggak sih menurun dari orang tua nih behaviornya? Memang orang tuanya tipe adiktif juga, terus anaknya juga sama deh. Thank you, Bu Dia. Siap, siap, siap. Terima kasih, terima kasih. Kalau kita tadi melihat ya dari landasan teoritis bahwa ternyata tentang genetik itu bisa saja itu menurun ya. Jadi pengaruh dari dia nature-nya gitu. Itu bisa saja terjadi. Tetapi saya sangat percaya lebih ke biopsikososial tadi, Mbak Yeni, bahwa ternyata karena orang tua itu menjadi role model, menjadi tontonan yang dilihat sehari-hari, bagaimana ternyata perilakunya. Jadi saya lebih cenderung perilaku adiksi itu dia di lewat proses pembelajaran atau karena dia amati, sehingga akhirnya tadi kombinasi dari genetiknya ada lalu diperkuat oleh pembelajaran. Dia sehari-hari bahwa ngelihat ibunya, bapaknya ya, katakanlah eh, apa-apa dia larinya ke gadget apapun itu ya, sehingga perilaku adiksi jauh lebih melekat, jauh lebih membekas gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana keduanya ya, kombinasi genetiknya iya, lalu berikutnya juga tentang faktor lingkungan juga iya, terutama perilaku-perilaku adiksi yang diperlihatkan oleh orang tuanya. Karena kan guru pertama dan utama itu adalah orang tua ya untuk anak ya. Nah, ini berarti banyak justru diturunkannya bukan lewat darah sebenarnya, banyaknya diturunkan lewat pembelajaran. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Baik, Bu Dia. Baik, rekan-rekan sekalian, kalau misalnya ada yang masih mau bertanya, dipersilahkan. Yuk silahkan, nih saya panggil nih satu-satu. Anda siapa nih? Ada Bunda Fauzia, ada Bunda Nisa, ada siapa nih? Bunda Lili DKM dan dia bukan ya? Bunda Lili, ada Mbak Ratna, Mbak Afsa, silahkan. Ada Pak Hadi, silahkan. Pak Hadi sepertinya sahabat dan dia. Ada Bunda Deli ya, silahkan. Mbak Ani, Mbak Eva. Bu Dia, ini ada yang bertanya di kolom chat. Boleh, boleh. Silakan dicek Bu Dia, ada di kolom chat. Silahkan. Ini lewat Japri atau sebentar? Chat di ini, Saya di kok belum. chat. Ada di chat. Bisa dibaca kolom chatnya yang di ini, Bu. Betul. Boleh dibantu dibaca nggak Mbak Yeni? Kok di saya ini ya, di saya belum muncul. Oke, Baru ini yang terakhir. oke, oke, ya. Ini direct message ya ke saya. Oke, kalau anak saya usia balita, nanti bisa langsung di floor aja ya Bapak Ibu, nggak usah di chat ya. Kalau mau bertanya bisa langsung ke floor aja. Oke, Bu Dia, saya akan bacakan ini chatnya dari Bu Nisa. Kalau anak saya usia balita laki-laki, apa yang bisa dilakukan untuk cegah berbagai adiksi ke depannya? Kalau bisa, saya mau membekali anak saya supaya dia ke depannya bisa secara mandiri tahu batas supaya tidak beraktivitas ke arah adiksi. Nah, itu Bu Dia.
siap. Terima kasih. Berarti ini dalam rangka konteksnya adalah tujuan preventif ya. Nah, Iya, siap. Nah, baru masuk ini nih. Ya, oh iya, yang dari ini ya Mbak Yeni ya. Baik, iya. yang jelas preventif itu tadi kita fokuskan di pendidikan. Tidak ada namanya pencegahan terbaik untuk menolak hal-hal yang buruk itu tak lain dari gerbang pendidikan. Pendidikan itu apa? Goal dari pendidikan itu adalah pendewasaan. Apa sih dewasa? Dewasa nggak hanya secara usia kalender ya. Oke, usianya tadi udah 15, ya itu baru usia kalender. Usia mentalnya, kematangan mental, baik emosional, intelektual, apakah sejalan nggak dengan usia 15? Jangan-jangan ternyata usia mentalnya di bawah itu, di bawah 15. Jadi maksud saya dewasa, dewasa bukan hanya dewasa secara usia Masehi ya. Nah, kalau tadi saya sendiri mengartikan dewasa adalah dia dewasa secara utuh di 5 pilar. Mungkin teman-teman yang lain punya perspektif yang lain ya, tetapi kalau dari konteks dan dia aja konsepnya tadi karena kami biopsikososial dan spiritual, dewasa secara emosional. Silahkan berikan pendidikan yang membuat anak itu dewasa secara emosional. Hmm. Mulai misalnya irisan dewasa emosional dan intelektual adalah dia mulai bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, itu juga sudah salah satu hal yang penting dalam parenting untuk mendewasakan seorang anak dewasa emosional dan intelektual. Itu ya Bu ya. Misalnya aku mah mau usia yang umur 7 tahun, salah satu yang menjadi fokus dia udah bisa tuh membedakan mana keinginan yang basicnya tadi pleasure, mana dia kebutuhan yang basicnya memang betul-betul dipenuhi, yang kalau nggak dipenuhi nanti dia ada konsekuensi yang buruk gitu ya di kemudian harinya. Bedanya itu kebutuhan itu memang perlu, tapi kalau keinginan itu belum tentu ya. Bisa jadi keinginan sifatnya dia yang senang, misalnya pengen beli mainan. Nah, di usia 7 8 tahun udah mulai tuh disuntikan. Sehingga ketika mengakses gadget pun kita terapkan tadi konsep untuk mematangkan emosional dan intelektual. Kamu bergadget untuk apa? Mau atau butuh atau perlu? Gadget itu kamu mau atau perlu? Oke, gadget itu tanamkan bahwa untuk belajar, untuk cari pengetahuan yang nggak ada misalnya di buku, nanya ke guru nggak tahu, yuk bareng-bareng. Jadi akhirnya dia mengakses gadget pun bukan hanya untuk memuaskan kemauannya, hanya untuk games terus ya. Mungkin kalau sekali-kali nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau setiap waktu mengakses games itu untuk tadi kesenangan atau kemauannya saja, itu yang nanti jadi bibit permasalahan di kemudian hari. Nah, atau apalagi nih kematangan, adalah kematangan tadi secara spiritual. Kita tanamkan anak kita sebagai anak yang tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah mesti selaras dengan kehendak Tuhan, bukan hanya kehendak dirinya yang tadi basisnya hanya kesenangan misalnya. Jadi akhirnya di sini pun nilai-nilai moral kita suntikan, itu bagian dari pendidikan spiritual. Misalnya konteksnya balik lagi ke gadget. Nah, Allah suka nggak kalau ternyata kita main games terus gitu? Nah, kalau kita melihat hal-hal yang buruk, Allah ridho nggak ya? Tuhan suka nggak ya ke kita kalau kita hanya main games, apalagi melakukan misalnya hal-hal yang buruk? Nah, itu dimakan silahkan. Jadi ditegakkan tadi bahwa fungsi dari gadget itu apa, lalu juga nanti do and don'ts dari sisi agama ya, atau kehendak Tuhan itu juga seperti apa. Silahkan itu disuntikan perlahan-lahan. Pendidikan itu membutuhkan waktu. Mendidik itu tidak mendadak. Sehingga
tadi proses kematangan secara mental pun dilakukan perlahan-lahan, dilakukan secara konsisten. Tentu saja tadi yang sesuai yang disampaikan oleh Mbak Yeni ya, bahwa perilaku dari gadget itu diturunkan atau bisa jadi ada hal lain, faktor lingkungan itu jauh lebih dominan menurut saya. Sehingga kita pun introspeksi, saya termasuk yang adiksi enggak ya? Nah, itu juga jadi perhatian, enggak hanya tadi kita transfer nilai lewat lisan saja, tapi kita juga transfer nilai lewat perbuatan. Kita menjadi sosok orang tua yang teladan, terutama dalam hal konteks ini adalah mengelola gadget, menggunakan gadget sesuai dengan kebutuhan, bukan kemauan. Mungkin itu ya yang bisa diterapkan. Silakan kalau mengaksesnya lagi, belajarnya banyak-banyak ilmu parenting. Misalnya kalau ada forum belajar tentang gadget management, ikutin karena itu salah satu bekal ya untuk para orang tua. Kalau saatnya saya mengenalkan anak pada gadget, apa yang dilakukan? Kalau saya mengenalkan kapan sih kalau ditanya ya, walaupun kalau di WHO kan ada screen time itu untuk usia, tolong koreksi ya, kalau nggak salah 4 tahun, 5 tahun itu sudah ada, tapi kalau saya secara personal dan profesional ya, personal sebagai orang tua dan profesional sebagai psikolog, saya sangat menyarankan gadget itu diberikan minimal usia anak 7 tahun. Dan gadget bukan yang belonging kepada dia, bukan hak milik dia, tapi dia bisa didampingi orang tua, misalnya gadget dari orang tua gitu. Kalau dia nanti di usia yang sudah mulai matang tadi 5 pilar itu, katakanlah kita mengacu ya, ada usia katakanlah kematangan intelektual dicapai di usia 21 tahun, di usia 24. Kalaupun nggak sejauh itu minimal di usia SMA dia baru hak milik. Tapi kalau di bawah itu saya rasa bisa milik bersama orang tua atau bersama saudaranya. Jadi silahkan, gadget management kenapa sih di usia 7 tahun? Karena di usia 7 tahun lah dia mulai mengenal yang namanya konsep waktu. Mulai tadi mengenal nalar dan logikanya tentang apa sih kebutuhan, apa sih tadi kemauan dan lain-lain ya. Kita akan jauh lebih bijak karena memberikan gadget ketika anak itu mulai matang secara nalarnya, emosinya mulai dia regulasinya mulai baik ya. Jadi jangan sampai, kalau saya sangat tidak menyarankan gadget diberikan di usia 7 tahun. Gitu aja. Terima kasih. Semoga membantu ya Ibu. Baik Bu Dia, thank you. Tadi ada juga pertanyaan dari Bu Eva. Bapak Ibu nggak usah via chat ya, untuk bertanya bisa langsung. Cuman Bu Eva kirim by chat, saya sudah kirim ke Bu Dia, Bu. Jadi ini yang dari Bu Eva. Ya. Silakan. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk healing journey? Dan bagaimana untuk mengikat klien remaja agar memiliki kesediaan untuk mengikuti program healing journey ini? Terima kasih untuk materi yang sudah diberikan sama-sama. Nah, kayaknya Mbak Eva Sadrina. Oke, Mbak Eva yang dari mana ya? Mbak Eva juga, bukan ya, Mbak Eva Sarifah itu, mohon maaf saya banyak sekali temennya nama Eva. Mbak Eva mungkin psikolog juga ya, sama kah dengan saya dan Mbak Yeni? Nah, berapa lama diperlukan waktu healing? Ini memang ada beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan berapa lamanya. Speednya beda-beda ya, speed recovery setiap orang itu. Jadi ketika saya menyebutkan sekian waktu, itu tergantung pada apa aja, tergantung pada tadi, pada hasil dari diagnosa yang dilakukan melalui beberapa tool psikologi. Kalau dia semakin berat, tentunya itu membutuhkan pengobatan semakin lama juga. Misalnya ya, kalau saya bandingkan ada klien yang salah satu misalnya dari DASS, yang satu dia dari DASS, depresi, anxiety, stresnya. Dia hanya stres saja, yang berat, yang lainnya normal. Ada satu klien yang dia tiga-tiganya, depresi iya, anxiety iya, stres iya. Seperti halnya fisik, dia yang fisik kena 3, yang satu hanya 1.
Berarti sudah terbayang ya, karena pengobatan yang membutuhkan waktu lebih lama. Itu hanya dari satu sisi, bagaimana kondisi tadi mental dia sendiri. Lalu juga yang akhirnya mempertimbangkan motivasi. Betul, saya sangat setuju bahwa tadi bagaimana ya mengikat klien remaja untuk terus aja ya mengikuti katakanlah tadi yang dia kena tiga-tiganya, depresinya kena, anxiety-nya kena, stresnya kena gitu ya. Gimana ya? Karena tadi motivasi, willingness dia untuk sembuh itu juga sangat menentukan berapa lama waktu penyembuhannya, pengobatannya. Sehingga sangat penting tadi mengikat willingness remaja. Terlebih, terus terang, kalau ternyata remaja itu datang ke psikolognya karena rujukan sekolah atau tanda kutip dorongan dari orang tua, bukan atas kesadaran sendiri. Atau suami yang datang karena dirujuk oleh istrinya gitu ya. Tentu saja itu kualitas willingness-nya, kualitas motivasinya berbeda, sehingga akhirnya butuh lama juga. Kita akhirnya kan bangun trust dulu, bangun tadi building rapport dulu ya, itu membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan yang dia udah sadar sendiri. Nah, lalu gimana caranya? Gimana caranya berarti satu, membangkitkan willingness, membangkitkan kesadaran, sehingga tergugahlah tadi dia motivasi untuk sembuh itu dari diri sendiri. Apakah klien yang dia memang sudah datang sendiri ataupun klien yang rujukan. Saya mengatakan bahwa pemulihan ini bukan paksaan ya, terlebih kalau awalnya dia dirujuk oleh pihak lain, bukan dirinya. Jadi kita melakukan informed consent di awal bahwa oke, untuk sesi pertama betul bahwa memang ini adalah dirujuk, tapi berikutnya yang ingin ditanyakan bagaimana? Apakah ini tetap menjadi pilihan dan kebutuhan Anda atau tidak gitu. Jadi silahkan kita berikan berbagai benefit ya yang bisa dia dapat. Kita masuklah gitu. Tentu saja ini dilakukan ketika kita tadi sudah building trust ya. Dia sudah kita melakukan good rapport dan lain-lain yang akhirnya dia kooperatif. Walaupun kliennya asalnya dia tanda kutip terpaksa katakanlah, bukan keinginannya pribadi. Tapi setelah dia mendengarkan benefit, akhirnya dia mau tuh masuk ke sesi berikutnya. Nah, jadi kalau saya mengikatnya adalah dengan diberitahukan ya seperti apa benefitnya, karena goalnya adalah untuk tadi mengikat willingness-nya, mengikat atau menggugah motivasinya. Motivasinya supaya dari dalam diri. Dan saya sampaikan kalau kita akhirnya hanya terpaksa gitu ya, atau enggak bapak atau ibunya terpaksa, kita akan butuh waktu lama dan lain-lain. Dan kalau misalnya sudah ada potret dari kondisi psikologisnya disampaikan juga. Apa konsekuensi kalau depresinya nggak diurus, anxiety-nya nggak diurus, misalnya stresnya nggak diurus. Gitu. Jadi saya hanya menyampaikan kondisi secara objektif, menyampaikan pilihan yang bisa dia lakukan, dan menyampaikan juga konsekuensi dari setiap pilihannya. Akhirnya dia yang menyampaikan, oke, saya sepakat lanjut atau enggak. Kalaupun di titik dia enggak mau misalnya melanjutkan ke sesi berikutnya, saya akan sampaikan ke klien yang merujuknya kondisinya seperti ini, dan ada yang melanjutkan ada yang tidak tadi ya. Tapi pada sebagian besar ketika kita sudah tawarkan benefit termasuk akhirnya konsekuensi yang nanti karena ada potret-potret dari kondisi psikologisnya, pada umumnya klien itu akhirnya kooperatif gitu ya. Dan kalau ditanya nih ya, secara umum deh berapa lama gitu ya untuk healing. Nah, secara umum kalau yang saya amati katakanlah kalau 3 organnya udah kena ya tadi misalnya depresi, anxiety, stresnya, forgiveness kena, grieving kena, yang paling lama healing itu sampai 10-12 sesi. 10 sampai 12 sesi. Itu yang sudah kronis di mana-mana. Termasuk itu pun kalau misalnya tadi aja ya adiksi pada narkoba, alkohol, itu pun dia sudah dibantu dengan psikofarmakologi dari psikiater. Itu aja dia butuh 10 sampai 12 sesi. Tapi saya akan menyampaikan itu di awal. Mau nggak? Karena informed consent di willingness itu menjadi kunci dari
pemulihan ke berikutnya ya, dari journey-journey berikutnya. Itu saja yang bisa disampaikan Mbak Eva Sadrina. Terima kasih. Mohon maaf tadi chatnya agak sulit untuk muncul di everyone, jadi direct message. Makasih Bu, ya, Mbak memang Tia. sengaja. Jadi langsung aja ya, bagi yang mau bertanya memang langsung karena chat itu hanya untuk ke host dan co-host ya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya lagi? Bu Eva, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas? Ya, Sudah jelas terima kasih. ya. Sudah jelas ya, penjelasannya cukup rinci. Makasih, materinya juga bagus sekali. Terima kasih ya Mbak Oke, Yeni. baik. Ya, thank you. Sama. Baik, Bu Dandia, seru banget ya sampai dengan 12 tahap ya, bolak-balik ke psikolog, terus bahkan akhirnya kerjasama dengan psikiater ya. Jadi Bapak Ibu, psikolog itu bukan psikiater. Nah, bedanya apa? Kalau psikolog itu kita memberikan konseling, tapi kalau psikiater itu dia berhak memberikan terapi obat-obatan. Kalau di psikolog itu tidak ada terapi obat-obatannya ya, jadi itu perbedaannya. Dan kalau misalnya dia sudah masuk ke terapi pengobatan, itu biasanya kita melibatkan psikiater. Jadi bisa saja psikolog mereferensikan psikiater atau psikiater mereferensikan psikolog jika gangguan yang ada di anak tersebut itu sudah tidak perlu terapi obat-obatan lagi, gitu ya Bu Diah ya. Betul, Baik, sepakat. Bapak dan Ibu ada yang mau bagaimana Bu? Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, sepertinya sudah jelas Bu Diah, mereka sudah cukup memahami pemaparannya ya. Oke, sebelum kita closing, boleh buka video Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Silahkan Bu Nisa lagi jaga katanya ya. Bu Ratna, Bu Romana, Bu Santi, Bu Teguh, Bu Eva, Bu Absah. Terus kita foto bersama gaya butterfly. Gini ya Bu, gayanya ya. Siap. Oke, baik. Oh ya, sebelum kita tutup, Bapak Ibu kita foto dulu bersama. 1, 2, saya hitung ya. Gaya butterfly. Oke, 1, 2, cheers. Oh, sebentar ada Bu Eva. Oke, gini ya Bu, gayanya ya Bu. Oke, 1, 2, cheers. Baik Bapak Ibu, sebentar saya kirim dulu. Besok akan ada kelas berikutnya yang free juga dari CSR Butterfly Consulting Indonesia. Kalau besok itu dengan psikolog Bu Sri Yeni juga, dia juga psikolog, itu kita akan membahas positif negatif dari permainan lato-lato. Gimana cara mainnya Bu? Ya, silakan join besok nanti. Ya, besok kita akan share linknya di grup. Terima kasih. Thank you Bu Dandia, terima kasih Bu Eva, Bu Nani, Bu Deli, Bu Teguh, Pak Absah, Bu Romana dan semuanya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya izin Ya, pamit ya, Mbak Yeni. iya Bu, Terima kasih terima kalau kasih. Ya, teman-teman. Saya izin oke Bu. Ya, pamit. thank you. Sore. Assalamualaikum. Ya, Terima Waalaikumsalam. kasih. Pamit ya. Ya, terima kasih Bu Eva. Yeni izin pamit. Iya, sama-sama. Saya N ya.